adalah janji yang terbaik. Ini adalah janji tentang Adam kedua yang diberitakan kepada Adam pertama. Janji pertama itu, Tuhan mengatakan keturunan perempuan ini, itu didengar oleh Adam dan Hawa. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Bapak Ibu, maka itu bicara tentang akan ada Adam kedua yang Tuhan berikan, yang akan mengalahkan ular, karena ular itu sudah mengalahkan Adam yang pertama. Adam yang pertama gagal menjadi wakil Tuhan untuk mendapatkan hidup kekal. Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi ke Kejadian pasal yang kedua, ayat 16-17, mari kita melihat. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Maka dari perkataan ini kita bisa tahu, kalau Adam dan Hawa melanggar, hukumannya adalah mati. Perjanjian baru menyatakan upah dosa adalah maut. Hukumannya adalah mati. Tapi pertanyaannya, kalau mereka berhasil taat, apa yang akan mereka peroleh? Seandainya Adam dan Hawa itu taat, Adam dan Hawa tidak melanggar perintah ini, apa yang akan mereka peroleh? Yang akan mereka peroleh adalah hidup. Ya, kebalikan dari mati itu adalah hidup. Tapi hidup yang seperti apa? Adam dan Hawa sudah memiliki hidup, bukan? Mereka hidup. Maka ini adalah satu janji yang lebih tinggi. Hidup yang lebih tinggi daripada hidup yang dimiliki oleh Adam dan Hawa pada waktu itu. Adam dan Hawa itu memiliki hidup yang natural, diberikan oleh Tuhan. Satu hidup yang natural ketika mereka diciptakan. Tapi Tuhan menjanjikan hidup yang kekal. Tuhan menjanjikan satu hidup yang memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada hidup yang natural itu. Maka saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan dua bagian dari perjanjian baru tentang hal ini. Tentang Adam pertama dan Adam yang kedua ini. Mari kita melihat yang pertama, Roma 5 ayat 12 sampai 21. Bapak Ibu kalau mempelajari kitab suci, ya Bapak Ibu akan menemukan cara Tuhan, cara kerja Tuhan, dan apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu luar biasa. Ya, tidak mungkin ini sesuatu dari manusia. Tidak mungkin ini rekaan manusia, ciptaan manusia, tulisan manusia saja, itu tidak mungkin. Ya, karena kaitan-kaitannya itu demikian luar biasa. Saya mendorong Bapak Ibu untuk terus baca Alkitab, ya, terus mempelajari kitab suci, untuk kita makin bisa melihat keindahan dan keagungan cara Tuhan. Ya, cara Tuhan bekerja, dan itu semua adalah untuk memberikan anugerah kepada kita. Mari kita melihat dari Roma pasal 5, saya bacakan ayat 12 sampai 21. Bapak Ibu membaca mengikuti dengan Alkitab masing-masing. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam yang pertama, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam adalah gambaran dari Kristus yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa di dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu ketika membaca ayat-ayat seperti ini, saya minta Bapak Ibu untuk memperhatikan konteksnya. Ketika bicara semua orang, ini bukan bicara semua individu, setiap individu. Ketika bicara tentang Adam, keturunan Adam, yaitu yang dibicarakan. Karena Adam satu orang, maka semua orang itu siapa? Semua
semua yang di bawahnya Adam. Nah, kalau bicara semua yang di bawah Adam, itu artinya semua dari kita. Semua manusia itu adalah keturunan Adam. Kita harus mengerti konteks ini. Tapi ketika bicara karena Kristus, maka semua orang dibenarkan. Ini bukan bicara tentang keselamatan universal. Kita tidak mengajar kepada kita bahwa nanti semua orang akan masuk surga. Tidak. Ya, sekali lagi sama seperti Adam dan semua di bawah Adam. Maka yang kedua ini bicara Kristus dan semua di bawah Kristus. Ya, semua orang yang di bawah Kristus itu akan menerima pembenaran. Bapak Ibu harus mengerti hal ini. Adam, karena kegagalannya, dia membawa masuk dosa dan akibatnya adalah maut bagi semua orang di bawah dia. Semua orang di bawah dia harus mengalami maut karena kegagalan Adam. Hanya satu manusia yang tidak di bawah Adam, yaitu Yesus Kristus. Karena Kristus dikatakan sebagai keturunan perempuan. Kristus tidak dikatakan sebagai keturunan Adam, dikatakan sebagai keturunan perempuan. Maka yang di dalam Kristus inilah, yang di bawah Kristus itu yang akan mendapatkan pembenaran. Bapak Ibu kalau memperhatikan lagi, nanti baca lagi, teliti lagi dari Roma pasal yang kelima. Paulus membandingkan Adam pertama dan yang digambarkan oleh Adam, yaitu Yesus Kristus. Digambarkan itu bicara apa? Wakil. Adam pertama adalah wakil dari seluruh manusia di dalam perjanjian yang pertama, yaitu di dalam perjanjian kerja. Tapi Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, itu akan membawa perjanjian anugerah. Maka Natal yang pertama ini adalah penggenapan dari janji yang terbaik.